Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas limit di ketak-hinggaan fungsi aljabar dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Kompetensi dasar ini sudah 3.2 dan 4.2. 3.2 menjelaskan dan menentukan limit di ketak-hinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. 4.2 menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketak-hinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Oke, tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan dan menentukan limit di ketak-hinggaan fungsi aljabar dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Oke, jika fx adalah fungsi rasional itu ada pembilang, ada penyebut. Dengan penyebutnya fx itu tidak sama dengan 0, jadi penyebut nggak boleh 0 ya. Untuk x nya menuju tak hingga, metode yang digunakan adalah membagi pembilang dan penyebut oleh x pangkat n, dengan n adalah derajat tertinggi yang dimiliki fx. Itu ya metodenya ya. Oke, kemudian nah ini bentuk umumnya ya. Untuk A dan B anggota bilangan real, limit x mendekati tak hingga fx sama dengan limit x menuju tak hingga. Ini A1, A2, A3, dan AN kurang 1 itu adalah koefisiennya. Ini x variabelnya, M ini pangkat tertingginya. Ini M kurang 1, lama-lama semakin kecil pangkatnya ya, sehingga menghasilkan konstanta. Nah, begitu juga yang pembilang penyebutnya, yaitu B1, B2, B3 sampai Bn ini adalah koefisien, X ini variabel, P ini pangkat tertinggi dari yang pembilangnya ya, dari penyebutnya maksudnya. Pembilangnya M, pangkat tertingginya, kalau yang penyebutnya itu P yang pangkat tertingginya. Apabila M itu pangkat tertinggi di pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi di penyebut ya, jadi atas lebih besar pangkatnya dari bawah, maka itu bisa menghasilkan tak hingga. Kalau pangkat tertingginya yang pembilang lebih kecil daripada yang penyebut P ya, maka hasilnya 0. Sedangkan apabila M sama dengan P, sama-sama ya pangkatnya itu sama tertingginya, maka menghasilkan A1 per B1, koefisien A1 per B1. Kita akan paham setelah melihat contoh. Oke, sekarang contoh. Yang pertama, tentukan nilai limit X mendekati tak hingga kuadrat kurang 2X tambah 3 per X tambah 3. Di sini pembilangnya, pangkat tertingginya adalah pangkat 2, X pangkat 2. Kalau ini X pangkat 1 ya, kalau ini X pangkat 0, jadi pangkat tertingginya 2. Kalau yang bawah ini X pangkat 1, ini X pangkat 0 ya, konstanta 3 ini konstanta, jadi X pangkat 1, yang ini X pangkat 2. Maka fx ini ya, fungsi ini pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Jadi semua suku-sukunya ini, suku pembilang maupun penyebut, semua dibagi X pangkat 2 nih ya. X pangkat 2 per X pangkat 2 dikurang, ini suku yang kedua, 2X per X pangkat 2 tambah 3 per X pangkat 2 per X per ini X ini ya, per X pangkat 2 tambah 3 per X pangkat 2 sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, ini X pangkat 2 bagi X pangkat 2 itu adalah 1. Nah, kalau yang ini X-nya 1, ini X-nya 2, berarti masih tersisa X-nya bawah 1 ya. Karena ini ini X kali X kan, maka X ini coret 1, coret bawah, jadi tinggal X1 ya di bawah. Tambah, ini nggak ada yang dicoret X-nya karena 3 nggak punya X, jadi 3 per X pangkat 2. Per, ini X bagi X pangkat 2 ya, jadi hasilnya 1 per X bawahnya, tinggal 1 ya. Karena ini X pangkat 2, X kali X ya, jadi X coret sama yang bawah 1, jadi tinggal X saja di bawah. Oke, kemudian 3 per X pangkat 2. Setelah dibagi dengan pangkat tertinggi yaitu X pangkat 2, kemudian disubstitusikan X ini menjadi tak hingga. Jadi 1 per 2 kurang tak hingga tambah 3 per tak hingga kuadrat per
1 per tak hingga tambah 3 per tak hingga kuadrat. Ini 1 dikurang 2 per tak hingga. Ini bilangan yang besar sekali ya. Kalau 2 dibagi tak hingga berarti 0 ya. Tambah 3 dibagi tak hingga dah besar, dikuadratkan lagi. Maka ini 3 bagi yang besar ini maka jadi 0. Ini dibagi tak hingga jadi 0, ini juga jadi 0. Jadi 1 per 0 sama dengan tak hingga. Jadi kalau penyebutnya 0, atasnya apapun makanya hasilnya tak hingga. Kalau dia negatif atasnya jadi min tak hingga. Ya pokoknya kalau bawahnya 0 itu jadi tak hingga. Oke, lanjut. Nomor 2, tentukan limit X mendekati tak hingga. Nah, ini ya. Pembilangnya 2X tambah 3, penyebutnya 3X kuadrat tambah 5X kurang 2. Di antara pembilang dan penyebut, pangkat yang tertinggi dari X itu yang mana? Yang atas pangkat tertingginya X pangkat 1. Kalau yang di bawah penyebutnya itu X pangkat 2, yang paling tinggi ini X pangkat 1 ya. Nah, jadi X pangkat 2 dan X pangkat 1, maka yang dipilih X pangkat 2. Jadi seluruh pembilang, baik pembilang dan penyebut, semua dibagi pangkat tertinggi dari X tersebut. X pangkat 2 bagi X pangkat 2. Nah, jadi ini coret ya, X sama X. Jadi 2 per X, bawah masih ada 1X, tambah 3 per X pangkat 2 per 3 tambah 5 per, ini kenapa 3? Karena X pangkat 2 coret sama bawah X pangkat 2 jadi 3 tambah 5 per X karena masih ada X1 di bawah, dikurang 2X pangkat 2 sama dengan, baru substitusikan tiap-tiap X nya diganti tak hingga ya, sehingga menghasilkan ini jadinya 0, 0, 3 tambah 0 kurang 0. Nah, jadi 0 per 3. Kalau 0 nya di atas maka per 3 sama dengan 0 ya. Kalau 0 nya di bawah itu tak hingga, kalau 0 nya di atas itu 0. Oke. Contoh yang ketiga ya. Coba lihat di sini ya, pangkat tertinggi dari pembilang X pangkat 4, pangkat tertinggi dari penyebut X pangkat 4. Jadi sama-sama X pangkat 4 paling tinggi ya. Nah, jadi semua sukunya ini dibagi X pangkat 4. Nah, jadi ini X pangkat 4-nya coret jadi 3. Ini 2 per X pangkat 4 tetap. Kemudian ini tetap. Ini hati-hati, min ini milik 5 ya. Jadi X pangkat 4 ini coret jadi min 5. Oke, jadi 3 tambah X nya diganti tak hingga ya. Terus 3 per tak hingga pangkat 4 kurang 5. Ini jadi 3 tambah 0 per 0 kurang 5. Jadi min 3 per 5. Kenapa? Karena 0 kurang 5 itu min 5. Jadi min 3 per 5. Oke. Jadi untuk contoh 1, ini pembilangnya lebih besar pangkatnya, X nya itu ya lebih besar daripada penyebut, maka menghasilkan tak hingga. Sedangkan kalau di penyebutnya lebih besar daripada pembilang, X pangkat X nya itu ya, pangkat tertinggi dari X nya penyebut lebih besar daripada bawah, maka hasilnya 0. Sedangkan kalau misalnya dia sama ya, sama-sama X pangkat 4 ini, maka koefisiennya 3 per min 5. Nah, itu bisa kita lihat dari kesimpulan yang ini, bentuk umum 1 ini. Apabila M ini ya, pangkat tertinggi dari pembilang lebih besar dari P, maka menghasilkan tak hingga, seperti contoh 1 tadi. Kemudian apabila M lebih kecil dari P, nah maka itu seperti contoh 2, yaitu menghasilkan 0. Sedangkan untuk yang contoh 3, ini maksudnya M dan P memiliki derajat yang sama atau pangkat tertinggi yang sama, sehingga koefisiennya yaitu A1 per B1 seperti contoh 3. Oke. Nah, ini adalah latihan di kelas. Tentukan limit fungsi berikut. Ada 4, silakan kamu coba dan kerjakan. Cukup sekian pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.